Bonjour à tous. Nah, kali ini kita dalam video, tapi bukan video pembelajaran, bukan membahas tentang unsur budaya, bahasa Prancis, masyarakat Prancis. Tapi kali ini saya mau berbagi cerita dengan kalian yang sedang dalam tahap ngumpulin niat buat nyusun skripsi. Nah, sering sekali saya lihat mahasiswa-mahasiswa yang sudah ada di semester akhir tuh pada bingung. Aduh, ini aku mau buat judul penelitian apa ya? Aku mau buat skripsi apa ya? Apalagi ditambah pertanyaan orang tua, pertanyaan teman, pertanyaan dosen, skripsi kamu mana? Proposal kamu mana? Nah, itu semua seperti momok yang setiap hari begitu bangun tidur dan sebelum tidur pasti menghantui kalian. Nah, jadi di sini Madam mau share beberapa tips yang bisa kalian mungkin gunakan untuk membantu kalian menyelesaikan skripsi. Tips yang pertama adalah kumpulin niat. Jadi sebenarnya kendala itu di kitanya sendiri. Kitanya aja belum siap buka laptop, yang dibuka malah drakor, drama Korea. Buka laptop, yang dibuka malah YouTube. Jadi harus ngumpulin niat yang kuat. Dan niat itu bisa kamu peroleh, misalnya kamu bayangin, kalau aku nggak nyelesain skripsiku semester ini, otomatis orang tuaku bakal bayar uang kuliah lagi. Kamu bayangin yang seharusnya uang itu bisa diberikan kepada adik kamu atau dibuat keperluan yang lain, harusnya jadi bayar uang kuliah kamu lagi. Kamu bayangin tuh orang tua kamu capek cari duit untuk hal yang bisa kamu selesaikan sekarang. Jadi itu yang pertama, pikirkan orang lain, khususnya orang tua kamu. Kemudian dengan cepatnya kamu menyelesaikan skripsi kamu, otomatis kamu sudah masuk ke tahap berikutnya, kamu bisa cari kerja. Wow. Jadi kamu udah punya paspor untuk mencari kerja yang sesuai dengan keinginan kamu. Setelah niat terkumpul, berdoa tuh sama Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah, jangan ambil niat ini lagi dari aku. Aku mau nyelesain skripsiku segera. Jadi harus dibarengi dengan doa. Oke. Jadi pertama kumpulin niat, terus minta tolong tuh sama Allah, sama Tuhan, supaya kamu dijaga tetap motivasinya di situ, di dalam diri kamu. Oke. Kemudian yang kedua, tips yang kedua adalah cari masalah. Paling gampang sih sebenarnya cari masalah dalam hidup, tapi kalau cari masalah dalam penelitian ini yang kadang kita bilang gampang, enggak juga kita bilang susah. Sebenarnya sih enggak susah juga. Jadi masalah itu bisa kamu temukan dari, misalnya gini, kan ada beberapa mata kuliah tuh kalau kita kuliah. Nah, di mata kuliah itu kira-kira yang kamu kesulitan, yang nilai kamu itu enggak bagus, yang kalau kamu belajar kamu, aduh aku kok nggak ngerti ya, ini lagi belajarnya ini gimana ya, ini tentang apa ya. Nah, itu biasanya jadi sumber masalah. Nah, kamu bisa temukan judul penelitian di masalah itu. Atau kalau misalnya kamu ngerasa yang lain masih fine-fine aja, mata kuliah yang lain masih oke, kamu tanya tuh teman-teman kamu. Kamu lihat teman-teman kamu tuh kendalanya di pembelajaran tuh di mata kuliah itu apa. Kemudian kalau itu juga nggak mempan, kamu bisa lihat nilai sebaran di kelas kamu, nilai rata-rata yang paling rendah itu di mata kuliah apa. Biasanya di situ ada masalah. Khususnya kalau kalian memang kuliah di bidang pendidikan. Setelah dapat masalah, hal berikutnya adalah cari teori. Jadi banyak mahasiswa yang datang ke saya tuh nge-WhatsApp, nelpon, email, pokoknya banyak sekali. Madam punya buku ini enggak? Madam punya buku ini enggak? Jadi kamu jangan ngandelin dosen. Kamu harus mengandalkan diri kamu sendiri. Karena begitu kamu nyusun proposal penelitian, biasanya dosen akan tanya, mana teorinya? Kalau kamu enggak punya, udahlah. Sia-sia tuh, kamu udah ngumpulin niat, udah cari masalah, tapi teorinya enggak ada, enggak bisa juga. Jadi teori itu harus ada jurnal internasional, kemudian ada buku yang kalau bisa up to date, yang baru. Ya, jadi harus cari bukunya. Jangan ngandalin orang, ngandalkan diri kita dulu. Kalau memang harus beli, kamu
ya pandai-pandailah kasih pengertian sama orang tua bahwa kamu akan berusaha selesaiin skripsi kamu. Jadi istilahnya uang kuliah yang harus dibayarkan orang tua kamu di semester depan, uang itu kamu bisa buat untuk beli buku. Oke, jadi cari teorinya. Setelah itu kamu harus buat janji dengan dosen PS kamu. Jadi kamu buat dulu proposal penelitian kamu, ya, atau ada yang di beberapa program studi dia diminta dulu buat outline. Nah, cari dosen PS kamu setelah kamu menyelesaikan outline atau setelah menyelesaikan proposal penelitian kamu. Ada iklan. Oke. Nah, setelah kamu ketemu dengan dosen PS, kamu tunjukkanlah apa yang sudah kamu kerjakan, lengkap dengan teori, dan kamu harus kuasai apa yang kamu bahas. Oke? Jangan melakukan penelitian yang kamu tidak kuasai masalahnya apa. Oke, karena itu bakal buat segalanya jadi buyar. Bahkan bisa saja dosen PS kamu tidak setuju karena kamu tidak menguasai. Terus kamu bakal mikir, madam tadi katanya cari masalah, itu kalau kita mau cari judul penelitian tuh dari masalah yang kita nggak ketahui, kok sekarang kita harus kuasai. Nah iya, karena kamu nggak tahu, karena kamu awalnya itu masalah buat kamu kan belajar, kamu cari tahu tentang hal itu, otomatis yang tadinya kamu nggak tahu harusnya kamu jadi tahu karena kamu udah cari teori, cari buku, cari jurnal, kamu baca, akhirnya masalah kamu itu jadi hal yang kamu tahu solusinya apa. Nah itu saatnya giliran kamu ketemu dengan dosen PS kamu. Kalau kamu presentasi tentang proposal atau outline penelitian kamu itu dengan baik di depan dosen PS kamu, bukunya ada, saya jamin itu nggak akan ditolak. Bahkan dosen kamu mungkin cuman kasih masukan, ini dibuat ini dibuat ini dibuat ini. Nah kamu akhirnya langsung dapat masukan. Oke? Tapi kendala berikutnya selain dari diri kita, ada kalanya kita punya dosen PS yang sibuk. Mungkin hari ini dia tidur di Medan, besok dia udah tidur di Jakarta, atau besoknya dia udah di Bali, atau pagi di Medan, siang udah di Thailand. Nah ada yang begitu. Nah kalau yang begitu, nih kamu harus pandai-pandai nih. Kamu harus pandai-pandai, artinya pandailah dalam hidup. Pandai dalam berpikir tidak cukup, harus pandai dalam hidup. Cari apa yang disenangin oleh dosen tersebut, bukan gratifikasi, bukan ngasih apa-apa, enggak. Biasanya dosen yang seperti ini itu super sibuk. Kamu bisa bantu beliau. Apa yang bisa kamu bantu? Jadi istilahnya kamu bisa kayak berperan sebagai asisten pribadinya. Ini mungkin buat beberapa mahasiswa itu nggak bagus atau apa. Kalau saya sih pribadi, niat saya membantu pekerjaan orang lain dan saya melakukannya ikhlas. Dan biasanya kebaikan yang kita buat itu akan berbalik ke kita. Oke? Jadi cari apa yang disukai oleh dosen tersebut, bukan gratifikasi. Tapi mungkin kita bisa membantunya dengan tenaga. Oke? Itu dia tips yang mungkin bisa kamu gunakan supaya penyelesaian skripsi kamu itu bisa lebih cepat dan kamu bisa lebih cepat selesai kuliahnya. Oke, agak belepotan. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Au revoir. Votre participation, votre attention. Au revoir.